Ngebayangin belanja cuman lewat chat, sekarang udah bisa dengan GPT Store, yaitu chat GPT. Jadi AI itu bukan cuman bantu jawab pertanyaan kalian, tapi juga bisa bantu kamu buat belanja. Tapi apakah ini masa depan atau justru ancaman buat bisnis kecil kayak kalian nih? Nah, sekarang kita masuk dulu ke GPT Store. Apa itu GPT Store? Jadi itu sebuah fitur terbaru dari OpenAI yang memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai GPT khusus. Dan termasuk juga untuk keperluan belanja. Di dalamnya kamu bisa cari produk, tanya rekomendasi, dan bahkan langsung diarahkan ke pembelian. Jadi semuanya cukup lewat chat, nggak perlu browsing panjang-panjang sampai kamu nggak taunya nggak beli, malahan ketiduran. Cukup ngobrol sama AI. Contohnya kamu bisa nanya kayak cariin sepatu yang untuk lari yang terbaik dong buat gua pemula. Dan GPT itu bakal bantu pilihin buat kamu lengkap dengan link ke toko yang jualannya. Nah, kalau kita kulik lagi, apa sih kelebihan GPT Store ini? Nah, jadi kan kita sebagai manusia tuh pengen lebih praktis dan lebih cepat ya. Jadi nggak perlu buka banyak tab, nggak perlu punya banyak noise, buka banyak konten. Kita tuh pengen kepastian, jadi kita cukup satu chat aja. Nah, jadi yang kerennya adalah personalisasinya tinggi. Jadi AI itu bisa nginget kamu, preferensi kamu tuh kayak gimana. Nantinya ke depan tuh lu bakalan bisa akses ke berbagai GPT yang spesifik. Ada GPT yang khusus fashion, ada GPT khusus teknologi, makanan, dan lain-lain. Jadi gua rasa sih bisa bantu UMKM yang punya GPT sendiri untuk promosi produknya nanti. Jadi bukan cuma bikin konten, ke depan kalian juga harus bikin GPT sendiri. Kalau buat user ini mirip kayak apa ya, asisten kali ya. Kalau buat pemilik bisnis lebih kayak jadi etalase baru di digital. Udah kebayang lah ya kalian ya. Sekarang kita bahas kekurangan dan resiko GPT Store ini. Kedepannya makin banyak orang males, yes, karena kita terlalu bergantung sama AI. Kita jadi males buat riset sendiri. Terus ada kemungkinan terjadi potensi bias rekomendasi produk. Jadi mungkin nantinya tergantung pada data atau afiliasi di balik GPT tersebut kan. Jadinya nggak pure lagi ya nggak sih? Terus ada juga kemungkinan keamanan datanya juga. Ya, apakah preferensi belanja kita tuh disimpan di GPT-nya atau di si yang jualan. Dan kedepannya juga ini mempersempit exposure bisnis kecil kalau GPT nggak ngerekomendasin bisnis kecil kalian. Jadi ini overall seperti algoritma media sosial, dan kalau kamu nggak dianggap relevan, nggak kelihatan sama sekali. Jadi mau nggak mau lo harus masuk ke sini nih. Kita lanjut lagi ke dampaknya bagi entrepreneur di masa depan. Kalian harus mulai belajar bikin GPT sendiri buat bisnis kalian sendiri. Karena adaptasi untuk marketing di online, IO-nya tuh bakalan berubah jadi AI optimization. Jadi kata gampangnya itu kompetisi makin tinggi. Kalau brand kalian kecil harus makin kreatif. Kalau kalian punya skill buat kolaborasi dengan AI, itu wajib nantinya ke depan nih. Mungkin 1 tahun 2 tahun lagi. Jadi menurut gue entrepreneur di masa depan tuh nggak cuman harus jago ngomong, jago jualan, tapi juga harus jago bikin AI yang bantu jualan. Pertanyaannya, seberapa canggih GPT Store ini? Menurut gue sangat canggih ya, karena dia bisa handle percakapan yang kompleks. Dia bisa update tren sesuai pasar, cepet banget. Terus dia juga bisa terhubung langsung ke database produk kayak API e-commerce hingga chatbot pemesanan. Yang dimana kalau misalnya sekarang kalau lu chattingan sama customer service, sekarang kebanyakan AI, ya interaktif sih. Kalian bisa kustomisasi dari mulai gaya bahasa hingga fungsi spesifik kali. Jadi GPT Store ini bukan cuman AI toko doang ya, tapi toko yang bisa kamu ajak diskusi layaknya manusia. Intinya gini, kita tuh lagi masuk ke era baru. Jadi kalau kalian mau belanja sambil ngobrol sama AI, ya bisa dianggap keren. Tapi kalian juga perlu bijak. Menurut kalian GPT Store ini akan jadi solusi atau malah nambah masalah baru? Kalau menurut gua, yang orangnya gampang update malah jadi solusi. Tapi kalau buat kalian yang menolak perubahan, menolak untuk update, bakalan repot dan ribet banget ke depannya. Menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, sama nyalain lonceng biar nggak ketinggalan info teknologi terbaru dari